Media asing baru-baru ini menyoroti penurunan signifikan kelas menengah di Indonesia, yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta orang. Fenomena ini menjadi perhatian karena dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial negara. Penurunan kelas menengah. Statistik penurunan, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah di Indonesia turun dari 57,3 juta pada tahun 2019 menjadi 47,8 juta pada tahun 2024. Ini berarti proporsi kelas menengah berkurang dari 21,5% menjadi 17,1% dari total populasi dalam periode yang sama. Kriteria kelas menengah. Kelas menengah di Indonesia didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai individu yang mengeluarkan antara 132 AS dolar hingga 643 AS dolar per bulan. Sementara itu, mereka yang berpengeluaran antara 57 AS dolar hingga 132 AS dolar per bulan dianggap sebagai calon kelas menengah. Dampak pandemi. Penurunan ini banyak disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja, PHK, yang meningkat selama dan setelah pandemi COVID-19. Banyak pekerja yang sebelumnya berada di kelas menengah kini terpaksa beralih ke pekerjaan informal dengan pendapatan yang jauh lebih rendah. Cerita Nyata. Kasus individu. Artikel dari Al Jazeera mengisahkan Halimah Nasution dan suaminya, yang sebelumnya memiliki bisnis sewa perlengkapan acara dengan pendapatan stabil. Namun, setelah pandemi, mereka kehilangan segalanya dan kini terpaksa bekerja dengan penghasilan jauh di bawah standar kelas menengah. Kondisi umum, banyak individu yang mengalami kesulitan serupa, seperti Muhammad Yudhi, yang dulunya memiliki pekerjaan tetap dengan gaji baik tetapi kini berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar setelah kehilangan pekerjaan. Peringatan ekonomi. Para ekonom memperingatkan bahwa penurunan kelas menengah dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial, mirip dengan situasi di Chili, di mana kesenjangan sosial meningkat dan menyebabkan kerusuhan. Penurunan ini juga berdampak pada pendapatan pajak pemerintah dan kemampuan untuk memberikan subsidi sosial yang diperlukan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, yang berencana untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi. Penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling terkait, terutama dampak dari pandemi COVID-19 dan perubahan kondisi ekonomi. Faktor penyebab penurunan kelas menengah. Dampak pandemi COVID-19. Pandemi telah melumpuhkan banyak sektor ekonomi, terutama perdagangan internasional, yang menyebabkan penurunan permintaan global. Akibatnya, banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, dan mengurangi jam kerja, yang berdampak langsung pada pendapatan karyawan. Data menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024, mencerminkan penurunan signifikan. Perubahan dalam lapangan pekerjaan. Sejak 2019, proporsi pekerja kelas menengah yang memiliki pekerjaan formal terus menurun, sedangkan mereka yang bekerja di sektor informal meningkat. Pekerjaan informal seringkali tidak memberikan jaminan perlindungan sosial dan penghasilan yang stabil, sehingga memicu penurunan daya beli. Banyak individu beralih ke sektor pertanian atau usaha kecil yang lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Tekanan ekonomi dan inflasi. Kenaikan biaya hidup dan tekanan harga juga berkontribusi pada penurunan kelas menengah. Dengan semakin tingginya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan perumahan, kelas menengah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini menyebabkan mereka lebih sulit untuk beralih ke kelas atas dan rentan jatuh ke dalam kategori rentan miskin. Perubahan pola konsumsi. Terdapat pergeseran dalam pola pengeluaran di mana kelas menengah kini lebih fokus pada kebutuhan dasar daripada pengeluaran untuk hiburan atau barang-barang mewah. Ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang signifikan. Krisis ekonomi global. Selain faktor domestik, krisis global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga mempengaruhi daya saing produk lokal Indonesia,
memperburuk situasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Secara keseluruhan, penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia mencerminkan tantangan struktural dalam perekonomian yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial bagi masyarakat. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kelas menengah di Indonesia, menyebabkan penurunan jumlah dan daya beli mereka. Berikut adalah beberapa cara di mana pandemi mempengaruhi kelas menengah. Penurunan jumlah kelas menengah. Data penurunan, sebelum pandemi, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta orang pada tahun 2019. Namun, angka ini menurun drastis menjadi 47,85 juta pada tahun 2024, mencerminkan penurunan hampir 10 juta orang dalam periode tersebut. Transisi ke kelas rentan. Banyak individu dari kelas menengah terpaksa turun kasta menjadi kelas menengah rentan atau bahkan rentan miskin akibat kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari pandemi telah mengubah status sosial ekonomi banyak orang. Dampak ekonomi. Pengangguran meningkat. Pandemi menyebabkan lonjakan pengangguran dari 5,28% pada 2019 menjadi 7,07% pada 2020. Banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawan atau memotong jam kerja untuk bertahan di tengah penurunan permintaan. Krisis daya beli masyarakat menurun secara drastis, terlihat dari pengeluaran yang cenderung mendekati batas bawah klasifikasi kelas menengah. Modus pengeluaran kelas menengah pada tahun 2024 tercatat sekitar 2,05 juta rupiah per kapita per bulan, hanya sedikit di atas batas bawah yang ditetapkan. Deflasi dan kelemahan konsumsi. Pada tahun 2024, Indonesia mengalami deflasi selama beberapa bulan berturut-turut, yang menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat. Deflasi ini biasanya dianggap positif, tetapi dalam konteks ini justru mencerminkan penurunan konsumsi yang berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Perubahan pola konsumsi. Pengurangan belanja non-makanan. Kelas menengah mengalami penurunan dalam pengeluaran untuk barang dan jasa non-makanan, seperti hiburan dan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih fokus pada kebutuhan dasar dan berusaha menghemat pengeluaran. Akses ke pinjaman dan gaya hidup murah. Akses yang lebih mudah ke pinjaman online dan produk gaya hidup murah juga memperburuk kondisi finansial kelas menengah, membuat mereka lebih rentan terhadap masalah keuangan. Kesimpulan. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi kelas menengah di Indonesia dengan meningkatkan angka pengangguran, menurunkan daya beli, dan mengubah pola konsumsi mereka. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional karena konsumsi kelas menengah berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto, PDB, negara. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi penurunan kelas menengah yang signifikan akibat dampak pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa kebijakan dan program yang diterapkan. Kebijakan ekonomi dan sosial. Insentif pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai, PPN, ditanggung pemerintah, DTP, untuk pembelian rumah dan kendaraan listrik. Ini bertujuan untuk meringankan beban finansial masyarakat kelas menengah dan mendorong konsumsi. Subsidi energi dan jaminan kesehatan. Pemerintah juga menyediakan subsidi energi dan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dirancang untuk membantu kelas menengah dalam menghadapi kenaikan biaya hidup. Kredit usaha rakyat, KUR. Program KUR ditujukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah, memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan kredit dengan bunga rendah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan daya saing. Kartu Prakerja. Program ini menawarkan pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terkena PHK atau mereka yang ingin meningkatkan kompetensi. Ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi pasar kerja yang berubah. Perluasan bantuan sosial. Menteri Sosial menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan perluasan kelompok penerima bantuan sosial
untuk mencakup masyarakat kelas menengah yang terdampak oleh pemutusan hubungan kerja, PHK, dan kesulitan ekonomi lainnya. Tindakan strategis. Pengendalian inflasi. Pemerintah berupaya mengendalikan inflasi, terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan dan energi, untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Reformasi kebijakan pajak. Ada seruan untuk melakukan reformasi pajak yang lebih inklusif, termasuk pengurangan pajak penghasilan bagi kelas menengah ke bawah, agar dapat meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Dukungan terhadap UMKM, memperkuat dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, dengan memberikan akses kredit yang lebih mudah serta insentif pajak khusus untuk membantu mereka bertahan di tengah tantangan ekonomi. Program peningkatan keterampilan, meningkatkan program pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan di pasar akibat otomatisasi dan digitalisasi. Pemerintah menyadari bahwa kelas menengah merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi mereka dan mencegah penurunan lebih lanjut ke dalam kategori rentan miskin.